Ya, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya, Papa Wafa, di Fafa and Family Channel, program Ngoprek. Oke, di video kali ini saya akan membahas 10 keunggulan Sony Alpha 7 Mark IV dibandingkan dengan Sony Alpha 7 Mark III generasi sebelumnya. Saya akan langsung bahas satu-satu, dan menurut saya ini adalah 10 keunggulan yang paling penting buat saya. Kenapa kita memilih untuk membeli kamera Sony Alpha 7 Mark IV dibandingkan dengan Sony Alpha 7 Mark III, meskipun ada perbedaan harga yang cukup besar. Oke, yang pertama, ini kameranya, dan saya nggak punya Mark III, kebetulan langsung ke Mark IV. Jadi yang pertama yang membuat saya memilih kamera ini dibanding dengan Mark III seri yang sebelumnya, generasi yang sebelumnya, adalah ini dia guys, fully articulated flip screen. Kalau ininya screennya nggak bisa fully articulated, ini akan susah sekali untuk mengetahui apakah shoot yang kita lakukan ini pas di muka kita atau misalnya terlalu bawah, terlalu atas, dan lain sebagainya. Yang kedua, yang menurut saya menjadi penentu kenapa saya memilih A7 IV dibandingkan dengan A7 III adalah adanya feature ini guys. Nih, di sini, oke, mudah-mudahan fokus ya. Di sini itu ada switch antara video mode dengan photo mode dengan satu kali putaran. Jadi pada saat kita sedang mengambil video, ketika kita mau beralih menjadi photo mode, kita tinggal pencet aja di sini, terus kita putar ke kanan ini photo mode dan ke kiri ini video mode. Dengan adanya feature ini akan sangat memudahkan untuk mengganti-ganti mode antara video dengan foto. Yang ketiga, resolusi untuk fotonya, yaitu sekarang sensornya memiliki resolusi sampai 33 megapiksel. Kalau A7 III itu kan cuma 24 megapiksel. Nah, ini menjadi apa ya, kalau menurut saya lebih jadi kayak semacam yakin bahwa kamera ini akan memberikan kualitas gambar yang lebih baik daripada A7 III, karena dari 24 ke 33 itu kan hampir 30% peningkatan resolusinya. Yang keempat adalah resolusi dari electronic viewfinder dan LCD screen-nya ini significantly lebih bagus daripada Sony Alpha 7 III. Untuk electronic viewfinder, A7 IV memiliki resolusi hampir 3,7 million dot, yang A7 III memiliki resolusi hampir 2,4 million dot. Kemudian yang LCD screen-nya ini memiliki resolusi untuk yang A7 IV 1,44 million dots, sedangkan untuk yang A7 III resolusinya hanya 922.000 dots. Nah, kalau misalnya kalian lihat di A7 III LCD-nya atau electronic viewfinder-nya tanpa membandingkan dengan A7 IV, itu saya jamin nggak bakal terasa kalau A7 III kualitas LCD screen-nya dan electronic viewfinder-nya jelek, karena itu memang resolusinya sudah tinggi. Tapi ketika kalian bandingkan side by side, dicobain langsung, itu akan terasa bagaimana perbedaannya, dan itu yang saya rasakan cukup signifikan. Yang kelima, sistem menu dan LCD screen di A7 IV itu menu sistemnya sudah memakai Sony LCD display menu sistem yang terbaru. Jadi dia lebih intuitif, lebih mirip-mirip ke kamera Canon, karena kamera Canon memang sudah
jauh di depan kalau dari segi display dan menu sistem, lebih user friendly, lebih intuitif, dan sudah touchscreen dari dulu ya. Kalau ini baru, yang A7 III itu dia touchscreen-nya cuman untuk memilih fokus saja, tapi untuk menu sistem itu belum bisa touchscreen. Kalau ini menu sistemnya udah full touchscreen tuh ya. Jadi ini sudah fully jadi ini sudah fully oke. Alasan yang keenam kenapa saya memilih si A7 IV dibandingkan dengan A7 III, karena A7 IV itu sudah memiliki in-body image stabilization atau IBIS, gyroscopic stabilization. Itu penting banget buat saya, karena jadi saya pengen kalau misalnya kita lagi shoot video di luar, lagi jalan, saya misalnya shoot sendiri kayak gini, itu pengen image-nya tentunya stabil. Yang ke-8 di sini, ini keunggulannya juga dan menurut saya sih convenient ya. Itu dia sudah memiliki, nah ini dia, full size HDMI port. Oke, jadi kita nggak usah ribet lagi harus cari adapter. Mengenai ini juga penting nih, di A7 IV itu sudah ada mapping untuk fokusnya guys. Jadi kalau kalian di video mode, oke, itu ada mapping untuk fokus. Saya tunjukkan itu apa. Nih kayak gini. Ya. Jadi di sini tuh bisa diperlihatkan nih contoh. Kalau nah kayak gini, ini artinya kalau misalnya dia nggak ada warnanya, itu artinya fokus guys ya. Nah ini penting banget untuk misalnya kita kayak objek-objek yang agak jauh gitu, kita misalnya mau fokus ke satu objek, oke. Itu bisa kelihatan secara jelas kalau pakai mapping ini, tracking, dia pakai tracking ya, atau focus mapping. Ini yang pakai color ini dia jadi lebih jelas ketika kita menginginkan satu objek itu fokus, kelihatan banget di sini. Yang ke-9 adalah wheel atau dialsnya ini lebih full, lebih apa ya? Lebih customizable-nya tuh, tingkat customizable-nya tuh lebih tinggi. Oke. Dan makanya di sini yang biasanya ini kalau nggak salah itu ada auto exposure compensation ya, wheel-nya di sini. Namanya exposure compensation ya. Kalau salah kasih tahu ya. Ini sekarang itu udah ada 2 wheel ini. Wheel yang biasanya fix untuk exposure compensation, correction. Itu ada di sini. Sekarang itu udah dibikin customizable. Jadi semua ada berapa wheel yang customizable? 1 di depan masih ada, 2 di sini. Oke, dan 1 lagi belakang. Oke, jadi itu memberikan kita fleksibilitas yang lebih besar lagi. 9 itu ya. Sekarang yang terakhir guys, yang ke-10. Prosesornya ini sudah menggunakan, atau prosesor atau chips ya, sudah menggunakan prosesor yang sama dipakai oleh kamera Alpha One. Itu kamera apa ya, level pro-nya dari Sony. Itu Bionz XR, tentunya jauh lebih cepat dan teknologinya lebih, bedanya 4 tahun kan guys dibandingkan A7 III. Sedangkan A7 III itu menggunakan prosesor Bionz X ya, belum R. Apa perbedaannya? Ya yang jelas lebih cepat sih, lebih cepat, dan itu ngaruh kemana-mana kan. Kalau prosesor bisa ngaruh ke autofocus, bisa ngaruh ke ya processingnya lebih cepat, terus lebih responsif. Terus harusnya juga konsumsi baterai. Nah ini dia, tapi masalahnya kenapa konsumsi baterainya justru lebih boros ya yang A7 IV. Tapi itu nanti saya cari tahu dulu kan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Saksikan terus Papa and Family Channel. Dan ini adalah program ngoprek yang saya bawakan sendiri, Papa. Until next time.